Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, beberapa waktu yang lalu Mas Anies muncul secara resmi melakukan press conference. Ketika semua pihak atau banyak pihak fokus kepada pertemuan ketua umum 6 partai politik dan di istana bersama Pak Jokowi, pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Luhut, kemudian perdebatan tentang etis atau tidak etisnya pertemuan di istana itu. Tetapi Mas Anies menyampaikan 3 hal pokok hasil tirakatnya. Jadi Mas Anies itu setelah melakukan tirakat selama bulan Ramadan, ia akhirnya menyimpulkan dan menemukan 3 masalah pokok yang paling penting dan harus dicarikan solusinya untuk membantu masyarakat kita dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut. 3 hal pokok itu yaitu tentang tingkat kemiskinan yang masih tinggi, kemudian mahalnya biaya hidup dan bahan pokok atau harga-harga, ya artinya tingkat inflasi juga tinggi yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah lapangan kerja, berarti minimnya lapangan kerja atau rendahnya serapan angkatan kerja atau menyempitnya atau problema tentang sedikitnya lapangan pekerjaan. Nah, ini sebenarnya menjadi hal yang amat sangat penting untuk diperbincangkan dan menjadi wacana publik. Nah, Mas Anies telah mampu menemukan 3 hal pokok ini selama tirakatnya di bulan Ramadan yang lalu. Nah, sebagaimana kita ketahui, sebelum kita membahas 3 hal pokok itu, ya, tirakat itu sesungguhnya merupakan perjalanan, kemudian langkah untuk sementara menyepi dari keramaian, ya termasuk keramaian politik, sehingga Mas Anies itu bisa melakukan perenungan, kontemplasi sekaligus pencarian bahan-bahan dan informasi langsung dari masyarakat. Ya, jadi dia berkeliling di sekitar 25 kabupaten kota, sepertinya di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kemudian bersentuhan langsung dengan masyarakat, tidak dalam format atau formula acara yang ramai-ramai didampingi oleh partai koalisi atau para relawan. Mas Anies itu berjalan hanya dengan beberapa staf atau ajudan, ya kemudian juga mungkin sahabat dekatnya atau kerabatnya, dan langsung ngobrol secara mendalam dengan masyarakat-masyarakat atau tokoh-tokoh yang ia temuinya. Sebenarnya masalah pokok yang kita hadapi itu apa sih gitu di kalangan masyarakat tersebut gitu, karena pemerintah mengatakan pertumbuhan ekonomi oke, ya kan, dan investasi besar, lapangan kerja diciptakan, tapi sebenarnya yang dihadapi masyarakat sehari-hari itu seperti apa, dan itulah langkah yang harus diapresiasi oleh kita semua, bahwa pemimpin tidak hanya memberikan atraksi-atraksi yang tidak perlu atau pencitraan-pencitraan yang berlebihan. Ya, politik memang adalah jurus pencitraan, tetapi pencitraan yang berlebihan itu sudah tidak penting lagi. Sekarang itu kita mencari pemimpin yang punya ilmu, ya, ilmu dalam mengelola negara, ilmu dalam mengelola pemerintahan, birokrasi, yang bisa mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat, yang dibutuhkan dan diinginkan, dan memberikan harapan
atas masa depan Indonesia yang lebih baik. Nah, kembali ke 3 hal pokok ini, which is itu Nur Rizwan Channel juga sepakat bahwa itu adalah 3 hal pokok yang memang amat sangat penting. Masyarakat itu tidak terlalu fokus kepada gegap gempita ya suasana menjelang pemilu atau pilpres. Mereka sebenarnya ingin mendapatkan atau kita semua ingin mendapatkan solusi-solusi atau jalan keluar atas masalah yang terjadi. Nah, sebagai pembelajar ekonomi, Mas Anies itu ya S1-nya tuh ekonomi, tapi kemudian S2, S3-nya itu di School of Public Policy ya, bahkan mempelajari juga how to make a decision atau policy gitu. Jadi pasti ia amat sangat tahu, jadi pengetahuan basicnya ekonomi itu juga tahu, kemudian ilmu bagaimana menata kebijakan pemerintah, ya public policy yang berorientasi kepada kepentingan publik juga ia pasti amat sangat memahaminya. Nah, 3 hal pokok itu kalau kita lihat memang benar ya, kalau misalkan tingkat kemiskinan yang tinggi ini di mana-mana, terutama teman-teman atau kawan baik yang tinggal di rural area atau di desa-desa yang jauh dari pusat pertumbuhan. Ya, pusat pertumbuhan itu biasanya kalau tidak di ibu kota negara, kemudian ibu kota provinsi, dan ibu kota kabupaten atau kota, itu memang tidak begitu nampak kemiskinan itu ada ya, atau besar. Nah, biasanya kemiskinan itu tersembunyi di rural area yang jaraknya mungkin agak jauh dari pusat-pusat pertumbuhan yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau kita berjalan atau kawan baik sempatkan berjalan atau kawan baik yang menonton ini tinggal di daerah-daerah, pasti akan sangat bisa menemukan bahwa tingkat kemiskinan itu tinggi. Nah, definisi kemiskinan sendiri kawan baik tahu biasanya itu adalah berapa ia menghabiskan atau membutuhkan uang untuk penghidupan yang sangat basic, misalkan makan saja gitu. Nah, kalau misalkan pendapatannya di bawah ya, di bawah itu ya berarti dia termasuk kategori miskin. Nah, jadi sebagian besar kemiskinan yang terjadi di Indonesia itu adalah memang kemiskinan sebagai akibat dari struktural ya. Jadi disebut sebagai kemiskinan struktural. Jadi miskin karena diakibatkan kebijakan atau pemerintah atau negara yang kurang tepat gitu. Jadi solusi untuk menurunkan tingkat kemiskinan itu bukan dengan bantuan pangan non tunai itu ya, BPNT atau bansos atau bagi-bagi sembako itu kan cuma sebentar aja. Setelah sembakonya habis ya dia miskin lagi gitu. Jadi itu bukan solusi yang teramat tepat. Jadi social safety net itu, jaring pengaman sosial itu memang bisa dilakukan untuk sementara saja. Jadi yang disebut sebagai kelompok penerima manfaat itu KPM yang jumlahnya jutaan, yang sekarang juga lagi dibagi-bagi sembako atau beras atau mungkin bantuan pangan non tunai itu atau cash transfer ya, itu bukan jalan yang terbaik terus-menerus dilakukan. Itu hanya sementara aja, karena ketika sembakonya habis, ketika uangnya habis, dia miskin kembali. Nah, itu yang disoroti oleh Mas Anies setelah memotret masyarakat. Nah, yang kedua, biaya hidup yang tinggi dan harga-harga yang tinggi. Nah, ini hubungannya dengan inflasi. Nah, sebagai mahasiswa ekonomi dulunya, ya, Mas Anies pasti bahwa inflasi itu terbagi ke dalam 3 tuh. Yang namanya, ini agak teoritis sedikit ya, yang disebut sebagai cost push inflation. Cost itu adalah biaya. Jadi inflasi yang didorong
oleh naiknya biaya-biaya produksi, ya, biaya bahan baku, biaya kemasan, biaya mungkin langsung yang berhubungan ketika produksi. Nah, itu naik, makanya nanti harga jualnya jadi naik gitu. Nah, itulah inflasi. Yang kedua itu adalah demand pull inflation. Demand pull itu, demand itu permintaan, pull itu ditarik gitu. Jadi inflasinya terjadi karena permintaan yang besar tiba-tiba, sementara stok atau barang atau yang supply-nya itu sedikit, sementara demand-nya itu melonjak drastis gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah imported inflation. Imported itu adalah kenaikan harga-harga sebagai akibat dari import, ya. Import itu maksudnya dari luar wilayah Indonesia. Misalkan ketika perang Ukraina dan Rusia yang menaikkan harga-harga pangan karena supply 30% seperti gandum itu dari Ukraina dan Rusia gitu. Nah, kemudian akhirnya mendatangkan bencana inflasi juga ke Indonesia karena harga tepung atau harga gandumnya menjadi naik, ya. Itu yang kemudian pasti Mas Anies mengetahui kenapa itu terjadi, kenapa sih biaya produksi kita tinggi gitu. Kenapa juga misalkan permintaan kita tinggi tapi supply-nya nggak ada, kenapa kita tidak bisa mengantisipasi importasi inflasi, ya, inflasi yang diimpor dari luar negeri. Nah, sebagai contoh misalkan salah satu yang paling pokok adalah naiknya harga beras misalkan, sehingga pemerintah juga memaksa naiknya harga eceran tertinggi gitu. Kalau dulu kawan baik semua atau ibu-ibu belanja ke modern trade atau pasar modern atau swalayan gitu ya, untuk sekantung beras ukuran 5 kilo cukup misalkan harganya itu 64.000, sekarang ya dengan kualitas yang sama yang premium itu harganya itu sekarang menjadi hampir 70.000, berarti naik tuh. Jadi nah, karena harganya naik, mestinya mengalokasikan 5 kilo itu 64.000, naik jadi hampir 70.000, akhirnya biaya hidup juga menjadi tinggi gitu. Nah, kalau misalkan biaya hidup tinggi itu pasti kan gini, biasanya dengan gaji UMR katakanlah di Jabotabek 4,6 juta ya. Dulu 4,6 juta itu mungkin cukup karena biayanya tidak terlalu tinggi. Kalau sekarang ya biaya hidup tinggi itu kenapa? Karena untuk seliter bensin naik, ya. Sementara gajinya nih nggak naik, gitu. Gajinya nggak naik, tapi untuk biaya seliter bensin naik. Kemudian untuk membeli bahan-bahan kebutuhan pokok makan juga jadi naik. Nah, otomatis uang yang dihabiskan untuk dua unsur ini saja itu kan mengalami kenaikan. Itulah yang kenapa akhirnya dianggap oleh Mas Anies biaya hidupnya itu menjadi tinggi dan harga-harga itu jadi tinggi juga, ya. Akhirnya ya membebani masyarakat. Nah, yang terakhir lapangan kerja, ya. Mungkin Mas Anies hasil kontemplasi dan hasil pertemuan atau kunjungan-kunjungan dan berdiskusi dengan banyak kelompok masyarakat, mereka mengeluhkan tentang lapangan pekerjaan. Nah, apalagi ya, pasti ya Mas Anies juga melihat bahwa makin ke depan ya, problem lapangan kerja ini menjadi penting untuk dicarikan solusinya, contohnya sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Ya, perkembangan teknologi itu, misalkan contoh yang paling sederhana nih. Dulu kita kalau masuk tol, ya, itu kan membayarnya pakai orang. Ya. Orang ada setiap pintu tol itu ada orangnya.
ya, gitu. Nah sekarang kita cukup pakai kartu e-tol itu, sehingga ya jumlah orang yang menjaga di pintu itu jauh berkurang. Nah berarti itu menghilangkan lapangan pekerjaan tuh, ya. Kemudian bank ya, bank pasti kawan baik juga udah mulai familiar dengan mobile banking, ya kan, dengan kris, ya, dengan fasilitas payment melalui internet itu, sehingga amat sangat jarang berkunjung ke bank sendiri kan. Nah itulah yang kemudian membuat banyak bank menutup cabang-cabang pembantu yang kecil-kecil yang dilihat transaksinya kunjungan ke banknya itu semakin rendah. Nah itu saja udah menghilangkan lagi lapangan pekerjaan. Nah kemudian perkembangan teknologi juga akan membuat jumlah buruh, ya, jumlah buruh juga semakin jumlahnya akan menurun karena peran buruh tersebut atau peran pekerja tersebut digantikan oleh mesin, oleh robot, oleh teknologi gitu. Kalau dulu dipanggul, ya, akhirnya digantikan oleh conveyor gitu. Ya, jadi itu juga pasti akan menghilangkan. Nah, belum lagi kemudian perkembangan dunia yang akhirnya ya memindahkan pabrik-pabrik yang padat karya, ya padat karya itu artinya padat pekerjanya, itu berpindah dari Indonesia ke negara-negara yang lain yang jauh lebih murah upah buruhnya, juga diberikan insentif dalam bentuk apa, biaya investasinya bisa dihemat, ya, kemudian perizinannya juga dipermudah gitu. Kemudian ada tax holiday, artinya dalam durasi waktu yang panjang tidak dipajakin dulu gitu. Nah itu kemudian berpindah, misalkan contohnya yang sudah terasa itu misalkan pabrik-pabrik tekstil, ya, pabrik-pabrik sepatu. Nah itu udah mulai banyak yang berpindah ke luar negeri. Belum lagi untuk urusan tekstil itu diserbu oleh tekstil dari negara-negara ini yang jauh lebih murah. Tidak hanya impor tekstil yang lebih rendah harganya baru tapi lebih rendah, tapi juga impor pakaian bekas. Udah makin hancur aja tuh. Nah, lapangan kerja ini bisa disebabkan oleh dua hal, eksternal dan internal. Eksternal itu tadi kondisi lingkungannya yang membuat banyak lapangan kerja itu menjadi semakin sempit atau semakin sedikit, sehingga jumlah angkatan kerja yang akan memasuki lapangan pekerjaan itu tidak bisa mudah ya untuk memperoleh pekerjaan. Yang kedua, ya, lapangan pekerjaan tidak bisa ditembus oleh angkatan kerja itu karena mungkin ya skill set atau keterampilan yang tidak dimiliki oleh para pencari kerja itu, sehingga mereka tidak bisa compete ya untuk lapangan-lapangan kerja yang skillful atau membutuhkan keterampilan tinggi. Saya kira Mas Anies sudah memulai gagasan untuk agar Pilpres mendatang itu juga memiliki diskursus atau diskusi atau wacana tentang problem pokok ini. Dan Mas Anies saya yakin itu sudah mulai menyusun jalan-jalan keluar, ya, solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi tiga hal pokok ini, ya. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.